masih takut. Kita masuk ke ruangannya, rumahnya, ke tempat kita syuting aja masih ayat kursi, aku dengerin murotal gitu Mas. Kan kanan kiri banyak kru itu sebenarnya. Emang banyak kru, cuman kan kalau pada saat syuting tuh udah jadi itu sakral gitu loh. Udah jadi satu hal yang udah aku mesti ngapain ya Allah, aku mesti gimana, mesti fokus sama actingnya, tapi juga mengatasi rasa takut. Terus tadi yang ada yang kok saya tadi nggak pegang dan itu aku yang pakai mukena senyum gitu. Cuma aku coba bingung gimana pakai mukena senyum tapi kesannya serem. Coba bayangin kan, aku cuma ngebayangin kan, jadi coba kayak diem gitu, cuma kayak tatapannya yang dibikin serem. Itu tuh kita kayak akhirnya ngarang sendiri. Jadi kadang-kadang kayak kalau begitu, kalau nanya mulu kan gak enak ya sama Bu Ada ya gitu. Terus tapi kalau begitu Bu Ada, oke, udah aku percaya gitu aja. Jadi memang harus ngerasain. Dan akhirnya rasa takut itu lama-lama hilang sih gitu. Hilang karena memang setelah selesai cut itu pemain-pemainnya juga baur dan semua timnya luar biasa. Asik, mengenakan, suasana syutingnya pun sangat sat-sat buat aku dan gak bertele-tele. Itu sih yang buat aku. Tapi tantangan yang paling buat aku yang bikin aku sedikit takut dan aku mikir 2 kali lagi adalah pada ya ada adegan nanti aku masuk ke liang lahat itu sih. Liang lahat dalam arti beneran ya Mas, syutingnya di kuburan. Bukan di studio. Ketika di adegan itu apa yang dirasakan dia nih? Kan ada dipakaikan kafan juga. Mas itu aku cuma mau nangis, nahan nangis sama istighfar terus. Ada teringat JR rasanya, JR menuju ke mati ya sumpah. Itu kamera roll nggak itu? Kamera on nggak itu kamera? Apanya? Ya proses itu. Iya. Kameranya tetap on itu. Iya sebelumnya enggak. Jadi aku bilang itu kan mata harus ketutup, tapi kan masuk ke dalam yang itu. Jadi kalau kru menginjak pasir itu kan masuk ke dalam mata kan. Bentar kan aku harus merem gitu kan. Tangan tuh benar-benar di kapan tuh gimana sih ikat, benar-benar masuk kapan. Dan gitu kan mukanya kesana udah buka kan di makeup. Kita lihat mukanya aja udah serem aku. Aku tuh nggak mau ngaca. Karena menurut aku makeupnya luar biasa sih, keren sih. Berarti ada momen yang mulai Teringat. kematian. Oh iya, patinya kan papaku baru meninggal. Papaku baru meninggal 2 minggu sebelum mulai syuting. Itu aku bilang, dan aku memandikan jenazah papaku. Makanya tadi pas Bu Hadra gitu aku tiba-tiba keinget terus sedih lagi gitu. Jadi pas terus aku menerima ini terus baru keinget lagi pas pada saat ada adegan yang aku masuk ke liang lahat. Mungkin di film kan nggak akan lihat prosesnya atau gimana kan. Cuma semua itu dilakukan memang di dalam kuburan. Digali memang kuburan lebih besar. Itu syuting jam 3 pagi menuju subuh. Dan itu kuburan. Suamiku apa gimana ya, bolak-balik suamiku nunggu di rumah, kan aku punya anak kecil juga kan, aku masih nyusuin. Jadi setiap pulang sebelum ketemu anakku, aku main di air galon. Aku bener-bener yang terus dibersihin. Untungnya ada yang jagain, jadi setiap sebelum pulang dibersihin. Dan itu di hari terakhir syuting. Jadi Mas perasaan deg-degan aku kayak gimana kebayangkan. Dan ini pengalaman pertama Mas. Aku bilang gini banget ya kalau syuting film horor gitu. Cuman buat aku ya alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Tapi pulang ke rumah, terus suamiku yang penting support dari keluarga, anak-anak, terus semuanya juga berjalan dengan lancar. Buat aku insya Allah semoga film itu bisa jadi cerita yang kesan yang baik nanti untuk para penontonnya gitu. Karena memang nggak cuma serem, tapi ada sentimentalnya. Selama di lokasi syuting ada ngerasa kayak nangis mulu gitu nggak sih Kak? Atau justru Ada, Mbak, orang kita lagi itu mandi jenazah depan aku, dia semua lihat aku gini. Saya cium, kenapa Bu belakang aku ada? Karena aku udah make up dengan aku tuh make up muka normal itu cuma satu scene. Selebihnya muka gue pecempong-cempong. make up muka yang udah jadi 2 scene deh. Dan aku tuh orang yang ibu ini itu ibu yang ibaratnya ibu ketua geng ya. Ketua geng. Cuman apa istilahnya tuh kalau apa istilahnya tuh kalau bukan manipulatif, apa kalau
kayak suka ingin orang tuh kayak menyalahkan orang, Ngejudge. ya judging bukan pokoknya Intimidasi. Intimidasi, oh. Orang itu yang intimidasi gitu. Intimidasi gitu loh. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang bikin aku gila ya gitu loh. Dan gitu tuh kenapa akhirnya kita menghadapi kematian, kenapa gini ada serem, ada balas dendam, ada kesedihan, ada kayak pokoknya gitu deh. Di sini nih ini mungkin semoga nggak ketebak kan ceritanya kayak gimana, cuma menurut aku serem sih karena ini memang bener hal-hal kayak gini emang relate terjadi di manapun, gak usah di desa-desa kecil, di ibu kota pun hal kayak gini banyak kejadian kayak gini yang di film ini. Jadi kalau masuk dan nonton baru tahu oh ini akibat ini akibat ini gitu. Mbak Nola, tapi adegan-adegan yang tadi kan sempat menakutkan, jadi ngasih dampak sendiri nggak sih ke personal Mbak Nola, kayak trauma atau sampai nggak mau main film horor lagi atau gimana? Kalau trauma soal jangan ya Mas ya, ini baru pertama ya. Artinya Makin seneng ya, cuman makin seneng aku atau akan kapok? seneng sih kalau main filmnya, aku seneng, ini jadi kayak tantangan baru. Cuman aku next aku harus cek dulu gue adegannya ngapain. Masalahnya aku udah oke kan di peran yang itu jadi Ibu Ida, tapi di ujungnya aku nggak tahu ujungnya begini gitu kan, kayak wow memang sih syutingnya lebih cepat tapi adegannya kok kayaknya lebih serem banget ya gitu. Tapi semuanya serem sih, maksudnya masing-masing ibu-ibu yang ada semua yang mengalami kejadian dan kematian di situ tuh semuanya melewati hal-hal yang menurut aku sih tragis ya. Dan ada satu scene yang aku bilang, Bu boleh nggak aku nggak usah latihan, aku nggak usah dimarkingin sama orang. Jadi kenapa? Karena aku melihat lokasinya dan bagaimana caranya aku mati itu menyeramkan. Aku nggak kebayang. Coba boleh nggak aku nggak usah melihat contoh. Jadi aku udah tahu nih aku mesti gimana. Aku langsung di marking, langsung dipasangin segala macem, softland dan segala macem, itunya segala macem dan segala macem. Langsung take bu, aku bilang ke Bu Hadra gitu. Maksudnya siapa gue gitu minta kayak gitu Bu Hadra kan. Cuma maksud aku kalau dilatihanin takutnya malah nggak dapet. Gitu sih Bu Hadra segitu baik rendah hatinya dia. Ya apa Mbak Nola langsung duduk di sini dengan posisinya udah bener, udah langsung di make up cocok. Kita tag langsung ya. Tag langsung dari tangannya ya Mbak, kita ambil, kita garis di baru mukanya. Mbak Nola nggak boleh nafas, matanya melek. Oke, aku kebayangin nih kalau orang begitu gimana gitu. Aku cuma gini doang, matanya tuh nggak ngerti gue nahan nafas gitu. Cuma musik kayak effortless gitu kan Mas, nggak boleh yang gitu kan, nggak boleh kan. Tapi gimana sih kalau orang lihat kita serem dalam keadaan yang TV matanya terbuka gitu. Nggak kepikiran pakai stand gitu ya? Enggak, ya pakai stand itu kalau syutingnya jauh pada saat di dalam itu aja yang. Tapi pas begitu close up ya makanya aku masuk. Maka pas begitu yang itu yang tadi aku bilang aku minta JR, boleh nggak Bu langsung take aja. Bu Hadra mengiyakan, aku dengan senang hati banget dan ternyata itu alhamdulillah juga sekali take tuh. Dan menurut Bu Hadra dapat. Karena dia juga jago banget ya, dan itu tuh bisa munculin kita rasanya ke kita gitu loh. Jadi insya Allah tuh sinerginya nyambung semua. Jadi aku penasaran sih nanti kalau udah tayang. Ini belum nonton berarti Mbak? Belum. Fullnya belum? Hasilnya juga belum. Jadi aku ngeliat itu semua tuh dari setelah di take kan ada reviewnya. Nah aku lihat dari situ. Kok serem ya Mbak, Bu? Kok gue serem. Dan jadi terus aku sempat kirim tuh ke suamiku. Handphonenya dibanting gitu. Takut dia. Karena kita sering, anakku suka nonton film serem. Cuman dia nggak berani lihat mamanya kayak gitu. Setelah ini tapi masih mau ngambil film-film lain yang mungkin Mbak Nola? Iya, tapi ketagihan main film nih. Seru sih, justru kayaknya aku pengen ngambil yang menantang tapi yang sesuai usia aku juga lah gitu. Kadang-kadang kan menantang tuh kalau nggak masuk, kalau nggak sesuai, gue kan aku udah ibu-ibu ya, maksudnya gitu. Kalau ngambil film tapi yang sesuai dengan ya gue udah usia sekian yang menantang tapi sesuai aku mau. Apa peran apa yang pengen dan genre apa sih yang pengen Mbak Nola coba apa aja? Pasti tetap ibu ya? Nggak ibu pun nggak apa-apa, cuman kayak orang yang maksudnya orang yang sesuai
sesuai yang penampakannya aku sekarang, walaupun bukan ibu pun atau kayak orang gila apa tuh, aku coba berani pakainya, gue coba deh, kayaknya seru juga ya gitu. Tapi ada setelah ini, Apa? ada tawaran setelah ini ada. Sebenarnya ada, pada saat itu ada beberapa tawaran pada saat ada proses syuting, sempat juga, tapi aku nggak bisa, aku udah ngambil syuting ini gitu. Terus aku juga ditawarin ada main berapa episode di series nanti yang akan tayang, akhirnya setelah syutingnya cuma